Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Ya, buat konten kali ini Mas Brewo mau ngajak kalian untuk buat ide usaha nasi box ekonomis lagi. Nanti isiannya kita punya cumi asin, sambal hijau, sama ini kita buat kentang balado ya. Jadi semuanya tuh ala-ala Padang ya. Nah, ini kentang udah Mas Bre parut ya, parut tipis-tipis gitu, atau misalnya kalau kalian nggak punya, kalian bisa iris tipis-tipis. Setelah itu kalian bilas ya, dibilas sampai benar-benar bersih, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Yang penting airnya sampai airnya tuh jernih, nggak keruh ya, supaya dia menghilangkan getah dari kentangnya, supaya kalau misalnya nanti digoreng itu dia bisa kriuk ya. Ingat ya, jadi dibilasnya tuh harus beberapa kali sampai dia benar-benar jernih seperti ini. Oke. Setelah itu kalian bisa tiriskan. Lalu kita langsung siapkan minyak. Ini dimasak pertama ya di minyak yang panas. Apinya besar. Tunggu tuh minyak sampai dia bergelembung gitu, dia berarti udah panas ya, baru kalian masukkan ini kentangnya. Dan jangan lupa diaduk-aduk supaya dia tidak lengket satu sama lain ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dia udah warnanya udah berubah dan dia udah nggak lemes ya, intinya kalian pindah ke api kecil. Ingat ya. Jadi kalau misalnya udah berubah warnanya, kemudian dia udah nggak lemes lagi, udah mulai jadi keripik, itu kalian pindah ke api kecil, benar-benar kecil ya. Api sedang ke kecil lah. Nah, seperti ini. Supaya apa? Supaya dia semua bagian dalamnya juga bisa rata matangnya, dan dia bakal kriuknya lama gitu ya. Dan untuk gorengan berikutnya kalian tunggu dulu sampai dia panas lagi. Jadi apinya dibesarkan lagi, tunggu sampai panas baru kalian masukkan. Begitu seterusnya ya. Oke, udah ya. Setelah ini kita akan buat sambelnya. Bumbunya gampang aja, ada bawang merah, bawang putih, gula jawa, sama cabai. Cabai ini kalau misalkan mau buat yang pedas bisa tambahin cabai rawit ya. Ini bumbu udah Mas Bri haluskan di blender gitu. Kalian panaskan minyak secukupnya, kemudian bumbu halus masuk. Setelah ini kalian tambahkan aromatiknya, ada salam, daun jeruk ya, sama kita pakai laos. Nah, seperti ini. Kemudian gula jawa masuk ya, gula jawa masuk. Kita juga nanti pakai gula pasir. Jadi gula pasir nanti fungsinya untuk buat bumbunya itu lebih karamel ya, karamel, supaya dia bisa bisa lengket ya, bisa lengket satu sama lain. Cuman untuk penggunaan gula pasir tuh harus hati-hati, jangan terlalu banyak juga. Untuk takarannya semua kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Dan ini Mas Bri tambahin kaldu bubuk ya. Nah, kalau dia udah mengental gini ya, kadar airnya udah nggak ada, baru kalian masukkan. Dan ingat, ini langsung dipindah ke api kecil, sekecil-kecilnya. Jangan lupa dicek rasa dulu ya. Jadi kalau misalnya dia udah mengental, tidak ada kadar airnya, sudah tidak ada kadar airnya ya, baru kalian masukkan kentangnya. Dan apinya harus benar-benar yang kecil supaya dia nggak gosong ya. Nah, ini cumi asin. Kalian bisa pakai cumi basah atau cumi asin ya, kayak gini. Ini Mas Bri pakai cumi asin, totalnya sebanyak 300 gram ya. Nanti ini total bisa jadi 6 porsi. Nah, cumi asin itu nanti kita kasih air panas untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan juga untuk mereduce atau mengurangi rasa asinnya ya. Karena kan kalau cumi asin itu kan pengawetannya dia pakai garam itu. Buat kalian yang tidak terlalu suka
cumi asin, kalian bisa ganti cumi basah ya. Ini bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri yang sudah disangrai. Ini Mas Bri tambahin lada butiran tuh ya, 1 sendok makan supaya lebih pedas. Dan cabai hijau, tambahin sedikit air, kita blender. Kemudian kita juga pakai ini tomat hijau ya. Kalau misalnya kalian mau yang lebih pedas, kalian bisa tambah cabai rawit. Nah, seperti ini. Setelah itu panaskan minyak. Minyaknya ini agak banyak ya. Ini minyak bekas gorengan tadi, kering kentang ya. Kemudian kalian masukkan bumbu halusnya tadi seperti ini. Diaduk-aduk ya. Habis ini boleh kalian masukkan aromatiknya ya. Kita pakai daun salam, kemudian kita kasih juga daun jeruk, kemudian kita kasih serai ya. Ini dia udah berubah warna kayak gini ya. Setelah itu kalau udah berubah warna, udah matang ya, kalian masukkan ini tomatnya. Kasih seasoning, ada garam, gula pasir, sama kaldu bubuk ya. Kalau misalnya tomatnya udah sedikit layu, kalian masukkan ini cumi asinnya tadi. Cumi asinnya tadi udah dibilas ya, dibilas beberapa kali supaya dia nggak terlalu asin ya. Cuma kalau cumi asin memang asin. Jadi kalian jangan berharap kalau misalnya kalian nggak suka asin, nanti makan loh ini kok kasinan ya. Iyalah, namanya juga cumi asin ya. Kalau kalian nggak suka asin ya cuminya ganti cumi basah, gitu aja lah intinya. Nah, seperti ini udah selesai, tinggal kita packaging ya. Packagingnya gampang aja ya. Ini tinggal kita cetak nasi, setelah itu kalian kasih daun gitu ya. Setelah itu baru kalian kasih tuh cumi asin sambal hijau sama kering baladonya, plus ditambah ada biasanya Mas Bri kasih ini timun ya, untuk seger-segernya juga ya. Oke, itu aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka dan juga bisa menginspirasi. Dan kalau misalnya kalian mau tahu berapa estimasi harganya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini, kalau kalian suka video-video di channel ini, jangan lupa ya dibantu di subscribe, dikasih like, dan kalau kalian lihat ada lonceng itu kalian klik supaya kalau misalnya ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.